Kak, aku mau tahu dong nih, mungkin Kakak bisa ya ceritakan sedikit ya, kayak awal mula Kakak main Roblox ini tuh ya mungkin terinfluence sama siapa atau niatnya apa gitu. Awalnya dari awal tuh baru banget Mm-mm. install Roblox tuh. Baru main Roblox. Main-main biasa kan waktu itu lagi rame-rame gunung segala macem kan. Nemuin salah satu map yang menurutku seru lah. Mapnya seru gitu, mancing bisa ketemu banyak orang, bisa dapat teman-teman baru di sana. Inspirasi buat bikin map sih iseng aja sih, iseng karena kesel sama sistem di sana gitu. Salah satu map itu Bang Ren ini iseng ngajakin bikin map sendiri aja gimana. Nah di situ kenapa aku ngayain, karena baru main Roblox terus tiba-tiba ada orang yang ngajakin bikin mapnya kan, masih penasaran tuh, soalnya masih seru banget main gamenya tuh, masih awal-awal masih ngerasa seru mainin gamenya. Terus ada yang ngajakin buat game ini gitu, buat map di game ini yang lagi seru gitu, ya tertarik aja. Jadinya oke, digas aja, ya udah belajar terus jadilah ini sampai sekarang masih lanjut. Kalau aku main Roblox itu karena itu sih, karena anakku ngajak main Roblox, sudah itu aja. Terus sama kayak Kicol, aku ketemu dia di tempat yang menurut aku tuh bagus juga, cuma ya itu. Aku juga main Roblox belum terlalu lama. Awal main Roblox tuh kayak karena lagi hype tentang pendakian gunung ya. Pengen nyobain gitu, karena di real life aku cukup aktif untuk mendaki gunung-gunung di Indonesia. Jadi kayak pengen nyoba aja nih di Roblox tuh kayak gimana. Nah, dari awal idenya mau bikin map ini tuh gimana gitu sampai bisa terbuat nih map? Pokoknya kan aku ngobrol cukup lama lah ya sama dia. Terus kayak aku lihat ngobrol-ngobrol dia punya potensi gitu. Terus aku juga mungkin sedikit ya, karena kerjaanku tuh memang berhubungan dengan 3D, aku pikir kayaknya bisa nih digabungin gitu kan. Nah ternyata bener, pas kita coba bikin itu bener banget tuh, ribut. Jadi berantem kita ternyata, tapi berantem tuh apa ya, kok yang dia ada di pikiran dia dan pikiran aku tuh kayak beda, tapi apa ya, beda tapi kok seru gitu. Jadi ternyata pas kita buat itu kayak apa yang ada di pikiran kita satu sama lain tuh kita masukin dulu gitu awalnya, karena kita pengen bikin yang seru buat kita aja, emang nggak kepikiran bikin untuk orang lain sebenarnya awalnya. Jadi semua yang kita suka itu kita masukin, dan map ini tuh wujud pertamanya nggak seperti ini, mungkin seperti taman bermain anak-anak gitu, yang warna-warni, yang kayak begitu orang masuk tuh, loh kok ada ini gitu. Tapi ya awalnya emang niatnya tuh cuman buat seneng-seneng kita aja gitu. Nah, mungkin teman-teman kita. Tapi ya kenapa bener-bener aku kayak yakin kayak bisa ya, karena aku lihat Kicol lumayan ini berpotensi gitu. Karena emang ngobrolnya cukup panjang tentang programming, tentang pengalaman dia kayak gitu-gitu. Nah, ya aku ngeliat juga di buku ini kan 17 plus nih, ya kan? Itu misalnya dari segi umur kenapa di 17 plus kan gitu? Karena kan map-map lain mungkin ada yang nggak pakai umur, terus ada umur tapi lebih cuman 13 doang atau apa gitu. Kenapa tuh? Alasannya dibuat? Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya, karena emang mungkin karena aku kerja terus ya, jadi aku ngerasa ini ya tempat aku bersosialisasi. Terus kalau aku bersosialisasi sama di map-map lain kan banyak yang terbuka untuk semua umur kan. Satu, obrolanku tuh udah nyambung sama mereka. Terus yang kedua, mungkin cara bercandanya beda. Terus mungkin kalau kamu pernah lihat juga kayak kalau anak-anak kadang suka teriak-teriak gitu. Nah itu tuh kayak kita kan yang udah tua gini pengennya ngobrol, bukan mau denger teriak-teriak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Lebih ke ketenangan ya Bang ya.
Iya, kayak habis capek kerja datang ke sini kayak mau ngobrol sama temen gitu kan. Bener sih. Nah, Enakan gitu. pernah ada beberapa anak-anak yang masuk ke sini dan bener kejadiannya kayak gitu loh. Oh, I see. Dari Tapi Kak pas- Mau ditambahin nggak? Ya, mungkin itu sih. Awalnya kan emang map ini pertama buat kesenangan kita nih, buat kita berdua dulu nih awalnya. Terus kita pas udah mulai bisa dimainin, kita pengen ajak teman-teman kita kan, teman-teman deket kita buat main ke tempat kita lah istilahnya. Nah ya jadinya awalnya ya buat seru-seruan kita sendiri sama teman-teman kita gitu. Makanya dibuat 17 plus ini ya jujur-jujuran ribet deh ya, kayaknya ngurus anak kecil gitu. yang bocil-bocil bener itu sih. daripada ntarnya bikin ribet gitu, ya udah mending sekalian dibatasin aja biar yang masuk yang udah bisa inilah, udah nggak ngeribetin gitulah. Berarti ya niatnya sama lah ya berarti. Ini persetujuan, maksudnya aku takutnya salah tangkap nih. Berarti sebenarnya di awal tuh nggak ada umurnya, misalnya nggak ada batasan umur. Atau ada? Seingatku di Kan ya, awal sih kayak di di awal awal ada itu nggak ada, tapi karena memang nggak rame, istilahnya kita cuma teman-teman doang. Jadi itu kayak ya udah nggak banyak juga. Ada mungkin beberapa ya yang masuk, tapi nggak banyak lah. Nah pas sempat kita tuh kayak mulai playernya tuh beberapa ya 100 lebih mungkin ya. Nah itu mungkin baru ada dan banyak mulai laporan-laporan sebenarnya dari player-player gitu, kayak merasa terganggu gitu. Terus aku juga ya tipenya bukan yang tahan denger anak-anak teriak-teriak gitu. Jadi ya udah aku ngobrol sama Kicol, terus ya kita putusin udah deh map ini kayaknya emang buat 18 plus aja gitu. Sebelumnya kan belum ada fitur voice chat nih si Roblox ini, terus ada fitur voice chat, terus habis itu hype. Nah mungkin ada maps yang baru tapi nggak mencantumkan si fitur ini dan ada dia. Nah dari kakak sendiri nih, alasannya apa sih untuk mengaktifkan si fitur voice chat ini? Kalau dari aku, boleh Karin. Kalau dari aku sih, satu capek ngetik. Terus kedua, karena menurutku ya sosialisasi ya, mungkin kayak akan lebih intim, akan kita lebih ngerasa kayak ngobrol sama orang itu kalau ya kita dengar suaranya gitu. Karena kan sekarang udah banyak tuh kayak bisa chat sama AI dan lain-lain. Dan aku tuh salah satu yang suka banget sama AI gitu, yang ngikutin perkembangannya. Dan ya mereka tuh udah bisa mirip banget gitu, ngobrol dibikin kayak manusia gitu. Tapi karena aku tahu itu bukan manusia, jadi perasaannya beda gitu. Nah, kalau kita kayak cuman baca chat doang, kayak nggak tahu ya, kayak ada yang menurutku kayak aneh aja gitu, kayak ya udah nggak berasa ngobrol sama orang gitu. Tapi begitu kita dengar suaranya, baru kita tuh kayak ngerasa kayak oh sosoknya ini ya gitu. Walaupun kita nggak lihat orang itu seperti apa, tapi paling tidak kita bisa kayak ngelihat avatarnya, terus ada suaranya, ya udah kita bisa menganggap itu sebagai kayak ya udah orangnya tuh ini gitu. Jadi lebih bisa ngenalin orangnya ya bang. Betul. Terus juga karena biasanya tuh ini nggak sih, kalau misal cuman chat doang tuh kadang suka mati topik pas lagi ngobrol gitu. Bisa karena ya. Mungkin kalau di chat juga semua orang lihat kali ya. Mungkin jadi orang segan mau nanya apa atau ngomong apa gitu. Betul. Dan juga pertemuan aku sama Bang Ren kan juga dari map Roblox yang bisa voice ya. Pertemuan kita tuh gara-gara ada fitur voice ini. Jadi ya bisa juga mungkin ada orang-orang
yang Kalau misalkan chat, Bisa mungkin kita ketemu. nggak ini ya, nggak sampai kayak sekarang. ya mungkin sih iya bener sih, karena kadang kalau ngechat juga kita baca chatan orang tuh ada nadanya yang masing-masing ya, takutnya juga Nah, itu dia yang aku mau nah bahas. ya Coba Suga, coba Oh, Suga, sebutkan dua kata yang selalu Apa tuh? kamu katakan. Jadi ini aku nggak bisa setiap hari kalau nggak dengar kata-kata ini. Ayo, Su. Beuh. Nah, itu satu tuh. Yang kedua. Sama, berarti 3 deh. Bajigur gitu. Malu gue bang. ya maksudnya kalau itu kan bercandaan kan, cuman kalau dibacanya dari dilihatnya dari ketikan bisa beda arti gitu. Iya gitu. Jadi kita dengar kayak intonasi dan segala macam tuh menurutku itu cukup penting ya dalam komunikasi. betul. Kita bisa tahu dia marah atau nggak marah, dia sedih atau apa tuh ya dari nada bicaranya kita bisa dengar. Bener, karena jujur aku orang yang baca chat tuh dengan nada, tapi ya suka-suka aku nadanya gimana, jadi itu mungkin kadang suka menimbulkan kesalahpahaman sama orang kali ya. Ya benar. Coba. Pak, ada pertanyaan dari Cipas, cuma lewat aku nih. Boleh ngomong. Aduh, halo Kak. Nah, kan Ya. tadi awalnya juga karena terinspirasi dari GTA 5 juga itu kan. Nah, itu kan kayak bisa semacam roleplay juga, di GTA kan juga bisa pakai mic dan segala macam, di sini juga bisa. Nah, tapi kan pasti dengan adanya mic ini, maksudnya ada fitur voice chat ini, kan tadi ada beberapa harapan gitu. Jadi kalau dari Kak Kocil tadi kan ketemu siapa ini Kak Rain ini gara-gara fitur voice chat juga. Nah, kalau dari kakak developer ini, owner ini, apa harapannya kayak Aku mau dapet teman baru, atau misalkan kayak mungkin mau dapet apa ya, Pacar. pasangan, ya itulah, mau punya adik-adian atau apa gitu. Harap apa yang menjadi Harapannya pribadi punya kakak? teman ngobrol aja sih. Kadang aku mungkin kerja di malam hari ya, karena freelance, jadi kayak kalau malam tuh sepi, sunyi. Nah, dengan adanya map seperti ini yang ada voice-nya, ya aku berharap ada yang nemenin. Oke. Dan itu tercapai, Kak? Enggak. Soalnya dia doang yang begadang. Gak apa, Ada yang nemenin. mungkin Tercapai. tercapai. Alhamdulillah. Nah, ya mungkin dari sisi Kak Kicol ataupun Karin boleh nih sebagai ya yang setting owner. Ya aku kan kayak yang dia ngomongin tadi, ketemunya aku sama Bang Ren kan juga dari voice ini kan. Nah, Oke. secara nggak langsung kita udah ngebuktiin gitu, kita bisa dapat teman sedekat ini sampai bisa istilahnya ada kerja bareng begini, itu dari Roblox, dari voice chat Roblox. Ya mungkin harapan kita itu aja, kita orang lain bisa mungkin dapat teman deket, mungkin pasangan kayak yang tadi. Dan boleh nggak sih? Kayak sebenarnya di lain udah banyak kejadian kayak orang tiba-tiba punya pasangan di sini. Boleh banyak banget. Ya, banyak orang yang dapat kayak gitu, dapat teman. Tapi yang putus juga banyak. Nah, itu kan emang, tapi sejujurnya kalau soal drama-drama begitu emang kita pengen dari awal.
kayak banyak ada drama-drama seru gitu. Cuman yang kita nggak mau sebenarnya ya itu resiko kita pengen ada drama, cuman kan jadi ada beberapa drama tuh yang ke bawah serius. Nah, itu sebenarnya sampai kita nggak pribadi mau. mungkin Cuman ya nah cuman ya gimana kayak gitu. benar. Jadi harapannya ya ada bisa orang-orang nyari teman baru, nyari pasangan segala macam daripada nyari masalah. Tuh, bentar ya. Coba dari Bang Rin. Dari Karin kan ada tambahan. Kalau aku sih mungkin ya harapannya ya, karena aku dari kecil itu mungkin kejadian ke semua orang ya, orang tua tuh nggak setuju kita tuh main game atau banyak online segala macam. Tapi pekerjaan pertamaku tuh bahkan aku dapetin secara online gitu. Dan aku kenal istriku tuh online. Itu yang sekarang udah ya belasan tahun kita nikah. Terus kayak pengen aja gitu, kayak nanti ke depannya tuh ya nggak ada stigma yang mungkin kalau negatif pasti ada ya. Terus memang kejadian-kejadian negatif tuh ada. Tapi harusnya kita bukannya mundur gitu loh. Ini kan kayak salah satu kemajuan teknologi kan. Buat orang yang sibuk kerja, yang pulang misalkan malam gitu ya. Untuk dia tuh memenuhi kebutuhan dia yang ya primer lah ya untuk bersosialisasi gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya sih aku cuma harapannya ya biar stigma bahwa ya janganlah bersosialisasi secara online itu nggak ada harusnya. Dan apakah harapan kalian nih sebagai owners sudah tercapai dengan map ini? Atau mungkin kayak masih ada yang kayak aduh kayak harapannya belum ada yang tercapai sedikit atau apa? Mungkin dari Kak Kicol? Aku sih tercapai sih karena sharing aja kayak kemarin awal bulan ini ya kemarin ya Pak. Awal bulan ini. Ya kita kayak terutamanya aku sama Bang Ren kita ketemu gitu dari yang tadinya teman online doang, walaupun kita udah ngerasa deket segala macam dari online doang, tapi ngomongnya gimana sih anjir? Gak apa-apa, kau pengen ketemu aku kan? Cie. Nah, kemarin awal bulan ini tuh kita sempat ketemu beberapa teman yang kenalnya dari sini gitu. Kita udah sempat sampai ketemu bareng dan itu seru. Nah, itu menurutku udah kecapai sih harapan yang bisa ketemu teman baru. Kalau dari Karin sendiri nih, apakah sudah tercapai fulfill dengan harapan-harapan yang ditaruh di map ini? Harapanku belum tercapai kalau kayak gitu, karena stigma negatif itu sulit banget untuk dihilangin kan, dan itu mungkin aku pengen banget sih bahwa itu tuh stigma negatif itu tuh harusnya paling tidak jangan senegatif itulah gitu melihat semua ini gitu. Karena emang rata-rata kan kalau ada kemajuan ya kita melihat itu kayak negatif ya karena kita belum tahu. Tapi coba deh, mungkin kayak orang tua kita atau bapak-bapak yang lain, coba dulu masuk dulu, coba dulu berinteraksi, nggak senegatif itu kok gitu. Kalau kita ngomong bahwa di sini di Roblox tuh kayak gini kayak gitu ya kan, di dunia nyata juga sama kok. Banyak kok orang-orang negatif, banyak yang mencuri, banyak yang ngomong kasar, banyak yang ngomong kotor. Dan itu ya karena memang balik lagi di Roblox ini, di belakang ini suaranya adalah suara manusia, ya sudah pasti apa yang dilakukan mereka ya sama aja kayak di dunia nyata gitu loh. Nah kan kakak ini berarti sangat tujuan kakak atau visi kakak buat map ini dan dengan mengaktifkan fitur voice ini kan sangat mengarah biar mengalahkan stigma negatif orang-orang itu kan dari pertemanan Roblox. Nah, tapi kan pasti ada beberapa nggak sih Kak yang mungkin masih mungkin ada yang ngomong kasar walaupun udah ada fitur ban ya di
di map ini dan di map lain. Nah itu kalau kakak sendiri sebagai owner ngatasin mungkin nggak hanya ngomong kasar ya, tapi yang ke hal negatif lainnya gitu. Bullying ya. Iya, bullying, ejek. Itu kakak sebagai owner ada sanksi nggak kak? Itu biasanya kita coba mediasi dulu, karena kita selain di Roblox ini, kita ada grup di Discord. Nah itu mungkin kita berusaha kayak mediasi di situ gitu, evaluasi kayak kenapa sih. Biasanya sih aku emang ajak ngobrol satu-satu sih. Misalkan di in-game dulu, kalau emang di Roblox ini mereka nggak ada, baru aku coba kontak di sana. Biasanya di sini tuh aku tanya gitu, masalahnya apa? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Bisa nggak nggak kayak gitu? Dan ternyata memang kalau diajak ngobrol banyak yang memang mereka tuh mau untuk berubah gitu. Kayak oh ya udah, maaf aku tuh nggak ngerasa gini, kayak nggak ngerasa itu tuh salah karena aku bercanda gitu. Akhirnya ya mungkin berubah. Kalau untuk preventifnya susah ya, karena ya itu suara, bahkan Roblox pun nggak bisa prevent itu. Roblox itu bisa nge-ban setelah hal itu sudah terjadi gitu. Tapi nggak bisa bikin hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan dari kita pun kita nggak bisa ngelakuin itu. Berarti sempat terjadi hal-hal kayak gitu juga ya di map ini kak? Ada beberapa kasus yang kayak gitu. Ya kita coba mediasi dan ya beberapa selesai, beberapa ya kayak ya ada yang memilih untuk pergi gitu. Kalau dari owner sendiri nih, Bang Kicol, Bang Rain, terus juga ada Bang Suga. Kalau misalkan ada player-player yang ngomong kasar atau yang ingin hal-hal negatif itu, kira-kira berdampak gak sih sama mapnya? Kayak misal dapat peringatan juga, dapat peringatan dari Roblox atau gimana gitu? Sejauh ini teguran dari Roblox soal yang berdampak ke map tentang itu sih belum ada ya. Semoga aja nggak ada. Cuman berdampak ke mapnya itu ya pasti, karena itu dia tadinya kalau bully kan udah ada kasusnya gitu, udah banyak gitu yang memilih karena kayak ngerasa males gitu, dia baru masuk dibully segala macem jadi keluar kan, dampaknya jadi banyak player yang harusnya mungkin betah di sini, mungkin suka sama mapnya, tapi jadi malas main di sini karena ada orang-orang yang begitu. Paling dampaknya sejauh ini itu sih, banyak player yang mungkin suka sama mapnya, mungkin suka sama sistemnya atau apa, cuman jadi mereka jadi nggak masuk lagi tuh gara-gara orang-orang yang seperti kayak gitulah, ngebully-bully itu. Iya. Nah, kalau misal dari kalian sendiri nih, kalau misal ada maksudnya player-player yang kayak gitu, yang ada masalah selain di mediasi, kira-kira misal kalian ada di situ, kalian akan tegur atau kalian bakal nge-mute orangnya, kayak ya udah di-mute gitu biar nggak terlalu berisik? Ya, yang sejauh ini sih orangnya itu pasti ditegur dulu, terus dia masih ngulangin lagi, masih ditegur lagi, baru kayak mungkin kalau emang orang itu udah nggak bisa dibilangin, udah ngeganggu player yang lain, kita mungkin bisa ngambil tindakan nge-ban gitu. Cuman kalau kalau kita ngedenger langsung ada yang kayak gitu ya pasti kita tegur. Menurut pengamatan kakak-kakak semua nih, kayak fitur voice chat ini nih yang ada ini itu lebih baik sama atau lebih buruk dibandingin sama text chat ini ataupun komen ini? Kalau dari aku sih kayaknya nggak mungkin aku hilangin ya. Maksudnya kayak nggak ada pilihan menurut aku. Voice itu harus kalau buat aku. Tapi kalau kita bilang dampaknya, apakah bisa berdampak lebih buruk? Bisa. Karena secara teks mungkin orang ya itu ya dari intonasi dan segala macam nggak kebaca. Tapi kalau orang ngebully dengan voice dan orang yang dibulinya tuh misalkan dia berasa dibully sama orang gitu karena ada suaranya, ada identitas yang melekat ke orang yang ngebully itu dampaknya sebenarnya bisa lebih buruk. Tapi kayak walaupun dampaknya bisa lebih buruk, tapi dampak baiknya juga
bisa jauh lebih baik gitu. Mungkin kalau aku nggak ketemu Kicol, aku nggak bersosialisasi gitu ya. Setiap hari aku cuman kerja terus, kayaknya ya stres juga nggak sih? Oke. Ya, aku kalau disuruh ada pilihan itu, ada voice chat apa enggak ya tetap harus ada. Tetap pilihan itu tetap ada karena balik lagi ke tadi harapanku tadi yang orang bisa bersosialisasi segala macam. Kan udah kejadian kan, ya aku udah capai tuh harapan itu. Ya pengen orang-orang lain juga ngerasain gitu senangnya loh dapat teman online yang bisa beneran jadi teman loh. Kalau ngomongin dampak buruk ya iya mungkin ya bener yang kata Bang Ren, dampak buruknya bisa lebih buruk daripada dari teks chat biasa, cuman dampak baiknya udah kurasain dan itu bagus gitu. Nah, fitur voice chat ini kan jadi semakin lebih sensitif karena dia kita ngomong kasar sedikit aja atau nadanya tinggi, bahkan kita nggak ngomong pun kadang langsung kena ban. Benar, cewek PMS aja kalah sensinya. Jadi kalau dari pandangan kakak nih, gimana dengan fitur voice chat yang sensitif dan ada nggak mungkin solusi nih? Kan juga kan Kak Kicol kan programmer juga gitu, mungkin tahu gitu atau gimana gitu dari sisi teknisnya. Kalau dari gini ya, kalau dari pandangan aku, mungkin kalian belum baca terms of service-nya Roblox ya, bahwa kita itu bukan cuman nggak boleh ngomong kasar, tapi kita tidak boleh terlibat dalam hal-hal itu gitu, sara, pembulian. Jadi tanpa disadari sebenarnya kalian bukan di-mute karena walaupun lagi diem, tapi di lingkungan kalian tuh ada orang yang mengatakan itu gitu, mungkin nggak kedengeran. Karena kita tuh dilarang kita tuh dilarang untuk berinteraksi di lingkungan yang seperti itu. Jadi Roblox tuh berusaha kita kayak nggak usah dideketin orang-orang seperti itu karena kalian akan kena dampaknya juga gitu. Oh ya, understand. Sekarang dimengerti. Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup menjawab penasaran sih, kayak nih kita baru buka open mic kayak gini tiba-tiba udah kena ban 5 menit. Jadinya nggak bisa dengar apa-apa dan lain sebagainya. Terjawab sih sekarang pertanyaan. Makanya kalau ada teman kalian yang kalian deketin tiba-tiba ke mute, ya udah kalian jangan deketin karena itu ya teman itu yang bikin kalian ke mute terus. Baik nih. Dari Tuh. Nah, itu Cila, jauhin Cila. Baru